Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, materi berikutnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang bagaimana cara memanfaatkan tombol debug dan proses debuggingnya sendiri, bagaimana kita mengamati variabel. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang lain, tapi dengan memanfaatkan teknik debugging. Jadi kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya disampaikan bahwa kode program itu kode program itu dijalankan dari atas ke bawah. Nah, pada contoh ini kita akan lihat bahwa kode program tidak selalu dijalankan dari atas ke bawah. Kode program itu bisa berjalan sesuai kehendak kita dengan memanfaatkan apa yang dikenal dengan istilah control flow. Control pengendali flow aliran, jadi aliran kode itu dijalankan. Nah, kita tidak akan membahas control flow-nya secara spesifik, cuma sekilas-sekilas saja, tapi akan ditunjukkan bahwa program itu tidak hanya tidak mesti dijalankan dari atas ke bawah, tidak mesti dijalankan semua. Nah, pada contoh di sini sudah ada adalah kode program yang sebelumnya, tapi ditambahkan blok baru. Ini disebut blok if else. If else sendiri nanti akan dijelaskan lebih detail pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, tapi ini sebagai contoh saja. Baris kosong tentunya tidak ada yang dieksekusi, jadi coba kita jalankan aplikasi program ini. Sebelumnya di sini ada tambahan variabel ya, ada tambahan variabel pemburu tikus yang nilainya true. Kemudian variabel ini dipakai pada blok if else. Kita coba jalankan saja, kita taruh breakpoint pada baris kelima, karena baris 1, 2, 3 ini sudah jelas mengisi nilai pada variabel kita. Debug. Perhatikan kita di sini punya 3 variabel, nama yang berisi baron, spesies yang berisi kucing, kemudian pemburu tikus yang berisi true. Nah, di baris kelima masih sama dengan contoh sebelumnya. Muncul hewan peliharaan saya bernama baron. Kemudian berikutnya, kalau dieksekusi, maka baron adalah seekor kucing. Nah, ini if else block ya. Coba kita lihat. Pemburu tikus true. Jadi di sini ada blok if pemburu tikus. Kita lihat apa yang terjadi kalau kita menggunakan ini. Oke, perhatikan bahwa programnya langsung selesai. Kemudian di sini dikatakan baron menjaga rumah dari tikus. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, tulisan yang baron menjaga rumah dari tikus itu ada pada baris ke-9. Sementara ada juga baris 11. Baris 11 ini kucing pemalas takut tikus, tapi nggak dicetak. Kenapa? Nah, kita coba ya. Kita coba kembali, sekarang breakpoint-nya kita langsung taruh di sini. Kita jalankan debug. Kemudian kalau sebelumnya kita pakai step over, satu blok ini di step over, sekarang kita pakai step into. Step into itu untuk masuk ya, untuk masuk ke dalam blok ini. Blok ini sudah ditandai. Coba kita klik step into. Nah, dia ke pemburu tikus. Kenapa pemburu tikus? Dievaluasi. Apakah kalau ini blok if itu kerjanya gini. If itu kan jika ya. Kalau pemburu tikusnya true, bernilai benar, maka yang dijalankan yang di sini. Nah, sekarang kan nilainya true ya, jadi mestinya dijalankan yang di sini. Coba kita step into lagi. Nah, true ya. Nah, berarti ke sini. Kemudian kita step over, selesai. Di sini nggak lewat lagi. Sebaliknya, kalau kita di sini kasih false, kita coba jalankan. Berhenti di blok ini, kita step into lagi. Dievaluasi, pemburu tikusnya itu false.
kita kemudian step into lagi, nggak ke sini lagi, nggak ke baris 9, tapi ke baris 11. Sehingga yang dicetak adalah baron kucing pemalas yang takut tikus. Nah, sehingga ternyata bahwa kode program itu tidak mesti dijalankan semua. Tidak mesti seluruhnya dari atas ke bawah. Bisa saja dalam contoh kita ini adalah kode programnya dilompati. Kalau dalam contoh ini menggunakan control flow if. Nah, tentang if-nya sendiri nanti akan dijelaskan pada minggu-minggu berikutnya ya. Tapi yang perlu ditangkap di sini bahwa program itu bisa diatur flow-nya, bisa dikontrol flow-nya. Selain dengan if, ada juga nanti di contoh berikutnya kita gunakan perulangan atau for. Nah, kemudian tolong yang penting di sini untuk diperhatikan, ini agak menjorok ke dalam ya. 2 spasi. Ini sebenarnya bisa pakai spasi 1, spasi 2, spasi 3, yang penting konsisten. Atau bisa pakai tab saja. Yang jamak itu orang pakai spasi 2, spasi 4, atau pakai tab. Nah, ini maksudnya adalah kalau dalam blok if else, ini meskipun akan dibahas nanti, ini sedikit saja. Kalau ini bernilai true, kalau variabel yang di sini bernilai true, maka kode-kode yang masuk di bawah if-nya akan dijalankan. Ini nggak mesti sebaris ya, bisa beberapa baris. Else itu kan artinya kalau tidak, maka di sini yang dijalankan. Jadi kalau pemburu tikusnya true, maka yang dijalankan baris 9. Kalau tidak, maka baris 11 yang dijalankan. Jadi yang masuk di bawah else itu yang dijalankan. Kalau nilainya false, kalau nilainya true, yang masuk di bawah if itu yang dijalankan. Sekali lagi, ini namanya control flow ya. Blok yang kita gunakan untuk mengatur flow jalannya program berdasarkan kondisi tertentu, dan ini contohnya menggunakan control flow if. Sekian contoh untuk kali ini. Kita lanjutkan lagi dengan contoh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.